Aduh. Dari mana kok? Baru dari luar. Imbek kali. Suntuk kali kayaknya. Tukang parkir. Kenapa? Kacau kali. Udah lah nggak ada karcisnya. Minta parkirnya tinggi kurang tinggi. Kesal. Di mana-mana tuh tukang parkir di Tinggi Medan. kurang tinggi itu cuma mana maksudnya? Parkir 3.000. Nah, Dikasih goceng nggak balik. iya. Makasih, pergi aja gitu. Pergi aja. Kasih ya bang. Makasih ya ketua. Gitu aja katanya. Enggak, aku tanya. Bang, baliknya bang. Udah malas karena selengean kali kayaknya. Bang, makasih ya. Kena jajah Ketua, makasih ketua kata. Udah. Kena jajah ya. Tapi enak abang Jadi. enggak, abang dipanggil ketua. Pinomat agak Ya, senang seharusnya hati. limpul ya. Limpul ya. Ya, kalau nggak limpul, harusnya ketua limpul. Ini Pinomat goceng lah. Makanya. Aduh. Aturan tuh koyak limpul jadi goceng. Udah lumayan murah itu. Lumayan murah itu. Iya, di mana-mana tukang parkir. Asal berhenti ada tukang parkir. Dan itu hilang dan timbul macam ini. Macam ninja lah ya. Ninja. Tiba-tiba muncul. Tapi ngomong-ngomong kayaknya itu udah masalah di kota kita ini ya. Nah, itu dia. Udah habitat kayaknya. Udah kebiasaan yang terjadi itu. Tapi sebetulnya aku pernah juga ngalamin kayak kau itu. Jadi waktu itu Kayak mana? aku mau nonton konser di Peresu kan. Tuh. Udah masuk nih ke parkiran nih. Nah, datanglah abang-abang parkirnya ini ngasih kertasnya itu kan. Berapa bang? 5.000 kata dia. Nih. Terus aku tengok kertasnya. 3.000-nya di sini bang. Udahlah bang, sekali-sekali ya kita bang kayak gini bang kata. Iya, nggak bisa lah kayak gitu gue bilang. 5.000 abang kali berapa yang datang ini gue bilang. Belum lagi mobil. Sementara mobil waktu itu 10.000. Kali berapa? Motor. Aku naik motor waktu itu. Nah, jadi dia bilang, "Oh, iya, sekali-sekali, bro." Berarti kayak momen lebaran ya, sekali setahun gitu. Kayak bagi-bagi THR lah kalau bahasa kita ya. Terus pas nego nggak? Nah di situ kesel juga kan. Maksudnya 3.000 jadi 5.000, nambah 2.000 nih kan, hampir 50% gitu. Yang ku keselin kalau memang dia mau tariknya 5.000, ya 5.000 aja lah buatkan kertasnya, walaupun itu aspal kan. Tapi ini kan Nah, itu 3.000. tertulis dia goceng gitu kan. Jadi tahu kita. Langsung ikhlas gitu kan. Ingatnya Yaudah, itu goceng. kertasnya itu Yang fotokopian loh. iya maksudku ada logo apa Nggak ada, gitu. Atau fotokopian cuma tulisan aja. Parkir gitu. Atau memang Ada kayak logo apa, tapi aku yakin itu kayaknya aspal sih. Bukan disuplai ya. Karena itu bukan keluaran yang resmi gitu. Jadi karena aku waktu itu beteka, berisi keras, tadi dia ngalah juga kan. Udah lah bang, kata dia. Abang bayar 3.000 aja lah, kata dia. baik, capek dia. Itu yang pertama. Yang kedua kali, gara-gara itulah aku nggak jadi nonton konser. Jadi cuma Tapi di gara-gara depan- tukang parkir. Iya, jadi nonton. ini lebih mahal nih. Yang sebelumnya kan 5.000 tuh. Yang ini 10.000. Oh, mak tinggi ya. Nego juga. Kayak tadi. Nggak jadi nego sih, udah kesel duluan. Karena 10.000. Di dalam udah rame. 10.000 dikali 1.000 kereta, ada berapa? Itulah nama-nama, itulah jadinya tukang parkirnya Aji. Itu Jom. pakai karcis juga. Karcis juga. Yang itu enggak. Oh, modelnya Model sama-sama kepercayaan aja lah. sama paham ya. Yang penting bang 10.000 gitu. Nah, 10.000 bang. Pokoknya abang sampai abang siap kita tungguin bang, katanya gitu. Dan ternyata yang udah parkir udah banyak gitu. Udah banyak di dengan dalam. mempercayakan ngasih 10.000 ya. 10.000. Kalau kalian kayak mana? Pernah nggak kalian kayak gitu? Aku pernah. Waktu itu disuruh kerja sih. Kerja. Ya, disuruh kerja. Terus datang di seberang memang. Waktu itu ada salah satu yang ada hall yang ada internasionalnya di Medan ini tulisannya kan. Parkir orang itu udah sebenarnya setahu aku asal pernah ke situ kerja ya gratis aja sih sebenarnya parkiran orang itu di dalam. Tapi karena udah penuh terpaksa harus ke seberangnya. Di situ kena gocek sama 5.000. Tapi karena udah mepet ya kan udah harus segera kerja nih. Udah nggak nego-nego, kasih aja gitu. Dan parkirnya dijagain memang sama dia atau Wah nggak tahu, tapi dia ada pintu masuknya memang. Dia di situ ada kursi-kursinya. Cuman ya resah juga kok goceng gitu. Tapi karena tadi kita mikirin kerjaan gitu, ya sama kayak alasan dia tadi memanfaatkan momen gitu. Terakhir ya udahlah ini kerja juga sekali ini aja mungkin gitu. Terakhir terpakai, tapi tanpa tidak sadar kan terakhir ya rugi kita gitu, rugi kali Bu.
entah kemana duitnya itu nanti. Tapi itu karena mepet itu tadi jadi ada sedikit ikhlas sebenarnya, nggak ikhlas Mau nggak mau lah ya. Iya, mau nggak mau. Tapi ada juga kadang kayak tempat-tempat yang seharusnya nggak kena tarif parkir. Wah, Ya kan? Banyak. Betul kan, betul. pernah aku satu di- tempat mau pergi aku ke situ. Apa ya? Sebenarnya Mau belanja. kegiatannya kecil, tapi karena ada kuliah yang jagain parkir, nggak Nggak jadi aku ke situ. Gara-gara itu doang ya. Iya. Dan sebenarnya ketika dijumlahin biaya aku keliling-keliling lagi nyari toko yang sama gitu, kayaknya imbang deh minyaknya kereta aku. Cuman saking kesannya nih, waktuku habis keliling lagi aku, kereta aku lagi pakai bensin ya kan. Demi biar nggak kesal, harganya nggak nyampe loh nanti 2.000. Kita Cuman naik parkir. ketika kita keluar harus ngeluarin parkir dulu. Ya dan itu nggak lama. Iya. Yang misalnya paling kecil itu fotokopi. Fotokopi. Itu ampun aku. Kalau udah nengok fotokopi dia dekat pun, walaupun dekat ke tempat aku saat ini gitu. Aku terakhir mutar karena ada bapak parkirnya yang jaga. Foto parkir, fotokopi 1.000. Iya. Iya. Parkirnya 2.000. Bayarnya 2.000. Lebih mahal parkir ya. Lebih mahal parkir. Sama kayak kasus itu kalau di media sosial banyak yang bahas. Ketika kamu mau ngambil uang KTM 100.000, ingatlah bahwasanya kamu tidak pernah mendapatkan 100.000, tapi minimal Tapi dipotong. 98.000. Karena harus ada parkirnya 2.000 ya. Iya, betul. Tapi kalau misal di minimarket merah biru itu cuma Itu udah jelas-jelas tulisannya parkir gratis, Gratis. tetap ada. Tapi tetap ada. tetap ada. Iya. Kita tanya ke itunya, ke ya pasti kasir bukan Kasir. manajemen ya, kasir. Bang, ada parkir? Seharusnya nggak ada sih bang. Seharusnya ya. Ya gimana? Bahaya bang orang-orang sini bang. Dan mereka nggak berani juga ya. Kena Ada yang- jajah, bukan nggak berani, kena jajah daripada ribut, pecah lah. Ya mungkin pihak manajemen, ya udahlah. Lagi ini bukan kita yang rugi kok bayar parkir ya. Tapi kan berkurang loh. Keinginan orang datang ke situ berkurang. Orang Iya. bakalan keliling naik yang lain. Tapi mungkin karena outletnya banyak, apalagi kan pindah ke outlet kita sebelah, paling mungkin gitu. Jadi orang itu juga nggak terlalu, sepertinya tidak terlalu mempedulikan itu gitu. Tapi udah besar loh di situ parkir gratis, tapi ya tetap aja. Dan ya, hampir rata kan di semua Iya, tapi outlet minimarketnya. ada juga yang enggak. ada oke Ada yang tulisannya. Enggak, Oh, maksudku bukan nggak ada parkirnya. Enggak ada tukang parkirnya. Ya itu jelas nggak beberapa. ada, Nah, karena jadi nggak kurang rame. iya betul. Karena Aku kurang juga kalau rame. jadi jaga parkirnya mana mau aku. Biasanya itu yang dia kedatangan pembeli itu rame. Rame, ya, pasti, Yang di jelas. pinggir pasar misalnya atau di pinggir jalan. Kan Ya. rata-rata pinggir jalan. Ya, maksudnya- cuman kan ada juga yang dia sepi, ada yang rame Iya. kali. Tapi akhirnya pakai modus kan kalau kita berdua misalnya udah aku aja yang masuk. Kok di kereta Pernah aja? nggak? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Ya, Kau aja di mana kereta ya? ya. Nanti Iya. Pak ya tukang parkir. Ya, jadi nungguin di itu kan di pinggir Di jalan. kereta, ya. Ya udah, aku titip ini gitu terakhir teriakkan sama kawan, kita nggak ikut masuk ya kan Iya, jagain iya. kereta. Nanti ketika dia datang, aku berhenti kok bang, nggak parkir. Oh, kalau aku nggak gitu. Aku Jadi- bisa. Nah, misalnya entah beli makan gitu ya. Dia turun nih beli. Aku muter dulu nih. Muter. Nyebrang nih, di seberang dong. Enggak muter Oh, keliling. Aha. Habis itu balik lagi. Dia siap nih kan. Udah naik. Pergi dah. Oh, Soalnya- nggak nunggu ya. Nggak. Tapi posisinya jadi habis bensin, Wak. Iya, enggak lah. Nungguin Ya. bensin, Tapi muter dulu Wak ya memang kan. tadi balik mengakali itu ya. Karena kan apa ya? Ada kekesalan kita di situ kan. Kayak misalnya kita beli minum harganya 3.000 nih. Kita bayarnya 2.000 parkirnya. Dan 5.000. Kadang yang keselnya kita mau cari barang tapi barangnya nggak ada. Kita mesti wajib bayar parkir kan. Iya. Parkir. Makanya kalau dari rumah kita kalau disuruh duit nggak bisa pas-pas. Nah, Harus kita bilang uang parkirnya. Biasanya kan gitu tuh kalau bawa Betul. duit ya dari rumah tuh. Aku mau beli harganya sekian. Kita was-was gitu nanti ada tukang parkir nggak gitu kan? Nggak bisa bawa pas-pasan ya. Nggak bisa, harus ada yang tukang parkir. Walaupun sebenarnya yang datang itu tukang parkir kadang dia nggak pakai rompi. Ya kayak tadi lah, datang gitu, parkir ketua. Oh, Datang nggak udah diundang ya udah kan? dipanggil ketua, kapan aku dilantik gitu kan? Dipanggil ketua. Oke, berapa? Tak pikir kan 2.000. Goceng ketua. Udah mahal sekarang parkir ya? Iya ketua, setoran pun sekarang udah naik per bulan. Entah setoran kemana? Nah, ya itu. kan? Setoran kemana? Kita nggak tahu itu setorannya kemana. Apakah itu kalau biasanya kan retribusi untuk kalau yang di pamflet itu kan Iya. dia berdasarkan Dari di sub itu ada perdanya kan yang atur kelas jalan ini ya Berapa? tarifnya segini gitu. Oh iya, pernah nggak kalian memperhatikan itu?
Pernah. Ada yang dipilok tapi Iya. udah dicet. Enggak lagi Yang harganya nampak. 1.000 dikikir apa? Diganti ya. Diganti. Dihapus itu warnanya yang kan biasanya kan biru dasarnya, putih tulisannya untuk harganya itu dicoret diubah. dia, dibuat Dicoret jadi jadi kayak biru. angka 2 gitu. Itu untuk waduh, mengaburkan bukan. ya. Ini kan bukan masalah nominal 1.000 bisa beli apa sih, bukan itu, tapi Betul. ada loh aturan yang mengatur itu, dan ketika itu masih berlaku berarti duit yang kamu kasih lebih itu ngebiayai siapa? Betul. Gigi ke siapa? Betul. Coba dulu ceritakan, abang pernah punya cerita Jadi- unik kayak. Abang punya cerita unik nih kayaknya. Ini Tentang jelas kita bahas Jamin kelas-kelas Ginting itu. ya. Jamin Ginting itu jalan terpanjang lah, terpanjang nih. Tapi yang kita bahas cuman daerah Padang Bulan. Di situ ada plang dibuat di situ yang aturannya itu kelas jalannya itu kelas 2. Terus dua. Dimana kalau kelas 2 itu harganya sampai saat ini perdanya yang berlaku setahu aku 1.000. Tarif parkirnya. Tarif parkirnya 1.000. Nih. Jadi waktu itu aku parkir. Oke. Keluar nih, singkat cerita keluar. Dimintanya. Udah aku bilang dari awal. Sebelum diminta dia, 1.000 bisa, Bang. Bilang gitu. Enggak boleh lah, Bang. 1.000 lah, Bang. Kan tarifnya 1.000 kelas 2 kok ini. Enggak, Bang, udah 2.000 sekarang katanya. Enggak loh, Bang, 1.000 loh, aku bilang. Enggak ada lagi 1.000 ini semua ini kelas 1 nih 1.000. Ada loh, Bang, pelangnya di sana, Bang, bilang. Enggak ada itu. 1.000, Bang, aku bilang. Terakhir pala dia juga nggak mau ngalah, padahal lu nggak udah mau nih aku ngasih 1.000. Jadi orang yang taat gitu, taat Iya. aturan lah, pura-pura lah, terserah lah mau orang bilang apa kan. Tapi kan aturannya 1.000, aku bayar 1.000 dong gitu. Nggak mau dia terima. Ya udah, aku bilang sama dia, aku ancam. Bukan kok ancam sih. Ya, pengancaman pula. Tantang. Besok kalau kau masih di sini jaga, ku kasih tunjuk sama pelangnya, ku fotoin. Iya katanya. Udah. Jadi gue cari. Ini kan udah malam posisinya. Besoknya pergi aku cari dong pelangnya. Ada, aku cari, fotoin. Masih ada memang. Masih. Oke. Pas sore, aku udah siang agak ke sore kan aku lewat lagi kan lokasi itu, dia nggak ada. Nah singkat cerita lagi, malamnya aku lewat, dia ada. Aku datangin dong. Aku datangin, aku kasih tunjuk fotonya sama dia. Terus apa Ini katanya? 2.000 gitu. Terakhir dia bertekak. Itu yang daerah sana, maksudnya. Ya, Wilayah- jadi Enggak Jamin wilayah Ginting. dia. Ya, Oh. ini daerah sana yang 1.000, tapi daerah arah simpang Area kampus dia ini. tuh? Ini kan kita ngomongin Medan nih. Arah simpang kampus ini udah 2.000 kan. Lah, gimana ada aturan seperti itu? Mana pelangnya kalau memang itu 2.000? Aku bilang. Mana ada pelang-pelang? Lah, ini perdanya aku bilang. Terus rupanya ada bang-abang di situ, dipanggil dia. Apa masalah katanya kan? Ini Bang, masalah Betul, Pak. parkir Waduh, katanya. parkir, Kita kalah kan singkat cerita kasih tunjuk fotonya. Tahu apa dibilang abang-abang yang lain nih? Aduh, nggak nampak mataku lagi, kecil kali layar handphonemu gitu. Ku baca ini sini Bang, ku bacakan. Nggak ada itu katanya. Terus tahu apa yang paling sakit? Gara-gara supir Grabnya kau, makanya kamu komplain ini, digituin. Coba, apa nggak cacat pikir itu? Menilai seseorang dari pekerjaannya. Kerjaan. Ya orang dinilai dari pikirannya. Itu dibilang. Gara-gara supir parkir, gara-gara supir parkir lagi kan. Gara-gara Supir supir Grab. Grab lah kok, makanya kau tuntut ini gitu. Bukan masalahku supir Grab. Ini aturan lo gitu. Dan itu pamfletnya ada. Ada Kan? dan ku fotoin untuk dia gitu. Parah kan? Jadi seakan-akan ketika kan masyarakat kan bukan bilang nggak tahu ya, tapi apatis, nggak peduli karena terbiasa ditengoknya harganya 2.000, terakhir biasanya bayar 2.000 padahal jatahnya itu 1.000. Bayangin di sub itu memberikan target kamu harus dapat sekian loh dari sini, ini tarifnya 1.000 loh. 1.000. Rupanya masyarakat bayar 2.000. Lebihnya itu kemana piginya? Ada tukang parkir yang kaya? Nggak ada. Yang ngelola tukang parkir siapa? Ya nggak tahu lah ya. kita- Itu yang kaya. Berarti ada markup ya? Iya jelas. Iya, Wak, kena telepon pula abis ini. papan pamflet itu kan fungsinya sebagai papan informasi untuk masyarakat kan? Yap, Sama kayak harga betul. harga hari ini berapa Betul. kayak di Ada pasar. dibuat secara bilangnya marka lah ya. Marka Marka jalan. jalan. Ada. Cuman kitanya memang udah sudah terbiasa dibilang kan parkir itu 2.000, parkir itu 2.000, parkir itu 2.000. Padahal enggak, masih ada kelas-kelasnya. Kayak Dan itulah ketidakpedulian kita masyarakat menyebabkan itu jadi hal yang merugikan kita sebenarnya. Memang ketika kita tidak tahu kan kita nggak sadar kita rugi. Tapi ketika kita sudah tahu merasa rugi dong. kayak serentak gitu dibikin semua tukang parkir. Nah itu gitu. tadi pembelajaran bagi kita kan salah satunya kita mau menyampaikan juga ada loh kelas-kelas jalan itu yang harus kita taati. Kalau itu kita taatin, bayangin nih kamu 1 bulan itu parkir berapa kali di situ, itu bisa kamu sumbangkan ke orang yang lebih tepat, yang jelas arahnya kemana daripada nyumbang. Ya aku nggak bilang ya parkir nggak jelas ya, tapi arahnya ini nggak terarah nih. Kelebihan bayar ini kemana larinya bisa entah kemana. Memang kecil ya, tapi Karena itu pasti ada, iya. penting kan? Kan di sub nggak punya petugas sendiri. Betul gue sendiri. Dia pakai istilahnya vendor ya atau kontraktor ya. Ketiga lah. Iya, Ya, siapa nih yang ngolah yang ngatur? Biasanya kan orang-orang bilangnya
orang sini gitu, preman sini gitu. PS lah ya, ya istilahnya. PS lah gitu. Nah kemana larinya kan gitu. Tapi memang betul sih, kenapa identik ya tukang parkir itu identiknya itu dengan preman gitu. Padahal kan kayak pernah sih aku bawa kawanku, ya kan, perempuan sih memang, pas bonceng dan berdebat sama tukang parkir soal tarifnya itu berapa. Nah dia bilang udahlah katanya, malu kita berdebat soal parkir. Habis itu diidentikan bahwa yang minta parkir ini preman gitu. Jadi orang nggak akan berani melawan sehingga dia ngasih tarifnya itu suka hati. Atau apa memang betul gitu semua yang petugas parkir itu ala preman gitu. Tapi padahal sebenarnya kan itu yang harus ini kan diikuti aturannya itu berapa, kelas 1-nya berapa. Apalagi itu aturannya kan perda gitu. Artinya kalau dia mengubah, ya itu dia yang mengubah perda. Pemerintah sendiri yang buat itu kan. Dan dia melakukan kejahatan, Bang. Dia melanggar perda yang harusnya 1.000 jadi 2.000 kan pungli sebenarnya kan. Bayangin, ada aturan tarifnya 1.000 dipaksa 2.000 pungli kan, harusnya bisa ditangkap kan. Harusnya gitu. Cuman buktinya karena udah dianggap biasa, yang salah pun jadi hal biasa kan, jadi terbiasa. Nah balik lagi soal preman tadi itu ya, itu sebenarnya dibuat kayak apa ya bilangnya, seakan-akan sih sebenarnya biar mengamankan, biar nggak ada yang ganggu, biar orang takut gitu. Artinya frame-nya di apa ya? Dibuatlah image-nya gitu, apa gambarannya ini orang-orang preman lo di belakang orang itu. Belum tentu, bisa aja sih aku masuk gitu kan. Belum tentu aku preman, cuman kan udah image-nya begitu, biar ya udah minta 2.000 kok kasih daripada kok kenapa-napa gitu. Mungkin bisa juga kalau misalnya preman yang jaga gitu karena preman, sebutan preman, jadi orang-orang yang mau maling itu segen nama preman ini. Mungkin gitu nggak sih kayak story zaman dulunya gitu. Dibuat garang gitu, dibuat menakutkan biar kita taat gitu. Biar kita ketika diminta harus bayar gitu. Padahal enggak. Tapi kalian pernah ini nggak sih tukang parkir tapi anak-anak? Masih anak-anak tapi anak-anak. Pernah ngeliat? Aku belum pernah. Remaja sih ada, misalnya kayak masih SMP gitu. Enggak, ini anak-anak. Jadi aku pernah nih kita bilang namanya kita bilang ya, di Brian ya. Oke. Brian luas, Pak. Jadi aku waktu itu mau nyari di Brian itu kan ramai toko elektronik tuh ya. Jadi aku datang nih pertama. Udah dikasih nih kertasnya nih. Bayarlah 2.000. Ternyata barang yang aku cari nggak ada. Pindahlah aku selang berapa toko lagi. Bayar lagi. Pernah aku kayak gitu juga. 2.000. Padahal sebelah-sebelahan. Pernah. Paling selang berapa meter lah. Biasanya di gitu. toko-toko bengkel kayak gini kan rapat-rapat kan. Karena Satu ini wilayah 2.000 kan. Ya, satu wilayah kan. Oke lah, aku malu. Tapi dia ngasih juga nih. Ada 2 nih aku pegang nih kan. Tapi barang yang aku cari tetap nggak ada. Iya. Pergi toko ketiga. Sama juga nggak ada, tapi kena bayar lagi. Ada 3 nih. Petugasnya sama. Beda. Jadi dia ada toko kerajaannya. Tiap toko itu satu orang parkir, Bang. Kayak ada wilayahnya gitu lah. Iya. Nah yang paling kesel aku terakhir ya, yang keempat lah nih. Barang yang aku cari nggak ada. 3 udah aku pegang nih kan. Tiba-tiba datang lah anak kecil, pakai rompi, tulisannya di belakang parkir. Gitu kan. Om, parkirnya Om katanya. Aku tengok lagi, ini masih kecil nih kan, paling untuk kelas 2 atau kelas 3 gitu. Keren ya. Aku bilang lagi, berapa? Aku bilang 2.000 aja Om. Aku tunjukkan lah, ini aku udah megang 3 biji loh, ini dari sini. Tahu apa kata dia? Om, sedekal Om sama orang nggak mampu Om, saya sekarang. Terakhir nggak mau bayar nggak? Aku kasih ya. Iya, itu pakai jurus sedih ya. Keren itu. Kalau orang bilang marketingnya jago lah ya, jago. Cuman kesel sih lihatnya, maksudnya barang kita nggak dapet, pengeluaran udah ada. Tapi aku pernah juga tuh kayak gitu tuh di jalan Katamso. Rata-rata memang tempat elektronik juga, sekawasan kan. Jadi kayak mau beli di sini nggak ada. Ya aku pikir karena ya saat itu kan masih baru juga kan, baru datanglah ke situ. Baru pertama kali nyari ke situ. Saat aku masuk ke toko sebelahnya lagi, naikin motor lah ya kan, pindah lah, bayar lagi. Pas keluar, Kak bayar, Bang, aku sama itu bedanya berapa meter loh Bang, gue bilang. Terus jawabannya beda Kak, ini kawasan kami, ini kawasan itu beda ceritanya Kak, kata dia. Tapi kan Bang nggak berapa jauh, gue bilang.
masa harus bayar juga? Aku bilang udah pun nggak ada barangku. Oh nggak bisa kak, ini harus bayar. Ini tanggung jawab, ini memang tanggung jawab kami, ini masuk wilayah kami kata dia. Nggak bisa, harus bayar. Kayak pepatah ya, lain lubuk lain ikannya ya. Jadi kalau pindah, udah beda. Ini aturannya beda. Ya beda, punya Wah, wilayah ya. Entah wilayahnya berat cemana memang nggak soal ngerti ya Pak. parkir di kota Medan ini ya. Tapi kalau kita parkir itu sebenarnya dijagain nggak sih kereta kita? Tergantung. Jangan-jangan setelah kita datang terus mau badai hujan dibiari aja, nggak pernah aku tengok. Nggak pernah diurusi. Helm lecet lah ya. Helm ada jatuh, nggak dipedulikan. Los aja sama tukang parkirnya. Tapi pas kita keluar, prit kata parkir uang kata. Jadi Tiba muncul nggak, ya? iya nggak ada. Maksudnya kalau tukang parkir paling nggak dia punya apa gitu untuk nutupi motor kereta kita yang kalau panas atau kalau hujan kan ada ininya loh Adalah gitu. effort dia Pinomat Karena sebagai tukang parkir, bukan kesannya jaga akhirnya aja. aku mikir ini aku bayar parkir atau bayar lapak untuk berparkirnya. Sebenarnya Kan parkir itu kan jasanya kan, retribusi untuk ketika parkir karena dia jagain kita bayar. Nah akhirnya kesannya ini kita cuma bayar tanah yang kita jadikan untuk parkir itu aja. Jadi Ada beberapa pandangan sih soal itu. Ada yang ini lahan. penyediaan lahan itu jelas ya kan, ada penyediaan lahan. Paling contoh itu kayak ke mall yang kita bayar kan bukan dijagain kereta kita, tapi lahan disediakan parkir. lahan parkir. Oke. Gitu. Ada itu kan udah jelas tuh, orang kami punya parkiran, kalau mau pakai silahkan. Betul, gitu. Ini betul. ada parkiran kami sediakan, lahannya ada, kalau mau teratur silahkan datang gitu. Dan pasti aman. Insya Allah. Dijanjikan. Oke, gitu. oke. Ada upaya ya, ada karena upaya ya. tadi masuk keluarnya terpantau lah ya. Ada kemungkinan hilang pasti. Kalian pernah nggak hilang parkir Kereta. gitu? Keretanya. Nggak kereta, tapi barang-barang yang kalian taruh di kereta itu. Bukan aku sih, tapi kawan-kawan ada, dan itu udah ada kesimpulannya sih. Ada pasal ada aturannya. Jangan pernah meninggalkan barang berharga di kereta Anda. Nah, aku pernah tuh Nggak kejadian bisa dituntut ya. Iya, nggak bisa. parkir di salah satu mall lah kita bilang ya. Di situ ada jaket The North Face, Iya. ada jaket biasa satu, helm Bogo, sama helm-helm merek pabrikan gitu kan. Ketika aku balik, hilang itu semua. Semua. Udah diincar lah ya. Palan itu udah tau lah kalau kita bisa naruh jaket tuh kan kayak kita sumpel-sumpel. Iya. Kalau di dalam helm. Dan jawaban tukang parkirnya cuman ya kayak yang Iya. kau bilang tadi, bang, kita nggak tahu bang, kalau seharusnya bang di awal abang titipkan. Iya. Oh Bisa. iya, karena ada tempat penitipan Serba kan. salah sih memang. Berarti Orang kan- itu udah membuat pembenaran juga kan di aturan. Kita nggak bisa ngeklaim Nggak bisa. bahwasannya Tapi ada hilang undang-undang itu. menyatakan bahwa itu nggak sah sih ketika ada pernyataan seperti itu. Cuman kan kita balik lagi ke awal. Bagi kita nih kesadaran kita sini biar nggak terulang, bukan kita mau membela pengelola lahan parkir gitu. Dari awal kan kita harus sadar, oh ini yang disediakan orang itu lahan parkir, biar kita nggak jauh berjalan dari beberapa gang menuju tempat yang kita Oke tuju. lah kalau gitu. misalnya mall. Kalau misalnya pinggir jalan. Nah, itu tadi kan yang di jelas pinggir jalan nih, jelas nih kan dia menyediakan. Ini kan kalau pinggir jalan kan secara logikanya dia nggak menyediakan apa-apa kan, makanya dia bekerja sama dengan Dishub. Dishub itu kan memberikan kesempatan nih, kamu bisa mengatur di sini parkir. Intinya adalah biar nggak macet. Betul. Iya dong, biar Intinya rapi biar kan. nggak macet. Tapi tahu nggak kalian rasakan apa? Karena parkir Jadi jadi macet. Oh. Jadi nggak berguna sebenarnya kalau dibahas secara, aku yang sering naik kereta ya, sorry ya kalau yang punya mobil yang nggak tahu kita ya. Ini secara kepemilikan kereta ya, sepeda motor. Ya nggak berguna. Nggak ada. Kalau kalian bilang jagain, Enggak juga. rata-rata enggak. rata-rata enggak sih. Iya, ada sih beberapa, tapi ya nanti kita bahas ya. Kita keresahan dulu. Betul. Yang kalau yang baik ada, Yang pasti ada. palanya tuh misalnya gini kan, tukang parkir. Udahlah kita bayar parkir 2.000 ya kan. Nih karena awak cewek nih ya kan. Kan parkir itu dempet-dempet hampir rata-rata. Ya, susah nih. nih. Ya. Nggak dibantu. Aku nih masih nyari nih, mana lah tukang parkir ini yang minta ditarikkan gitu, nggak ada juga. Terakhir berusaha lah aku mengeluarkan motor itu sendiri. Tiba-tiba, Kak, parkir. Lagi dibutuhkan dia nggak ada. Nggak ada. Tapi lagi nggak dibutuhkan, nggak ada. aku udah ada triknya kalau kayak gitu. Apa? Jadi aku biasanya Ya, ini parkir tiba-tiba ya, Iya. tiba-tiba nongol ya. Aku nggak tahu dia nongol. kalau kita ngasih uang dulu, otomatis dia langsung pergi kan. Iya. Oke. Jadi selalu aku bilang, bang bantu dulu keluarin ini. Udah dikeluarin, disusunnya betul, Iya. baru ku kasih. Nah, ini masalahnya dia udah ngeluarin. Masalahnya, aku udah ngeluarin. Dia kan sebelum
sebelum aku ngeluarin itu aku udah nyari dia nggak ada. Perlu Di posisi bantuan. nggak ada ya. Bantuannya nggak ada. Tiba-tiba dia muncul, Kak parkirnya. Terus aku bilang, Bang, aku ngeluarin motor sendiri kesusahan, abang kemana? Harusnya bagi dua kita dong. Iya, betul, kan betul, udah betul. kerja sama. Iya. Betul. Itu Aduh, berapa iya. Bang? Iya, kalau Tapi 2.000 akhirnya gimana? 1.000. Bayar nggak? Bayar juga. Astaga. Kalau nggak merepet dia, udah merepet panjang pun awak tetap juga harus bayar. Ya kita tahu dia sibuk mungkin ngurusin yang lain gitu kan. Tapi kan Tapi kita males. udah usaha nyari juga, Bang itu di mana ya? Gitu. Tapi kan karena males beteka, apalagi kalau cewek tuh paling males beteka sama tukang parkir. Kok bisa kasih lah udah. Malas Bener lama-lama Ya, ya. kadang kan ada hal-hal momen saat-saat tertentu energi kita banyak untuk Itu yang lain. membahas itu gitu. Ada hal kita juga buru-buru gitu. Udahlah gitu. Tapi itu yang dimanfaatkan orang itu. Nggak semua orang itu, hanya beberapa persen orang itu yang mau beteka gitu. Cuman kan ini bukan masalah beteka, tapi ada loh hak-hakmu yang harus kamu punya gitu. Jangan ketika itu udah hal biasa terus kita bilang, alah Medan udah biasa. Enggak, Medan itu nggak kayak gitu. Kamu aja yang bilang Medan itu udah gitu. Contoh, parkir di sini garang-garang loh. Ya, namanya Medan. Enggak ada kayak gitu. Bukan, Medan nggak kayak gitu. Kitanya aja membuat itu. Jadi di framing ya. Iya, di framing. Memunculkan stereotip bahwa Medan itu harus kasar gitu ya. Enggak. Sebenarnya ada juga sih tukang parkir yang baik. Ada banyak itu nanti. Oh gitu. Nanti kita bahas. Nanti Karena kita ngomong yang kesal-kesal dulu, karena lebih banyak yang kesal Betul. yang kita jumpai di jalanan dibandingkan yang baik. Tapi bukan berarti semuanya jelek ya kan gitu. Tadi sama Bang bilang, tukang parkir itu padahal tujuannya untuk mengatur supaya tidak Membantu macet, merapikan lalu lintas. Nah, pernah nggak lewat di satu lokasi makin ada tukang parkir makin macet? Oh jelas. Salah satunya di sekolah-sekolah internasional tuh. Harus jalannya sudah sempit, dibuat dia lagi parkir berlapis. Oh, parkir berlapis. Nah, pernah aku tanya Bang, aku potong nih. Pernah aku tanya, susah Bang ngomongnya, berduit semua. Bah? Aduh, keceplos kan. Jadi gak enak kan? Karena Pernah. yang parkir orang-orang berada gitu. Ya itu kata dia. Dan ini katanya ya, bukan aku menyatakan memang begitu yang faktanya ini. Dari cakapnya, jangan nanti jadi malah Iya, nanti jadi modus ini ya. tukang parkir aja karena Ya, besar kita dia nggak tahu dapat makanya ya kan. apakah memang. Tapi rata-rata kayak kamu bilang tadi, kenapa di sekolah-sekolah yang gede Dibiarkan. bukan dibiarkan sebenarnya? Karena kalau sekolah-sekolah yang nggak gede, jemputnya naik kereta, Pak. Aku Bukan naik pernah mobil. loh, aku pernah lo ngelaporin. Jadi kalau mobil parkirnya gede. Enggak, aku pernah lo ngelaporin gitu. Maksudnya pernah karena saking udah emosi dan Ya. kita banyak melihat orang itu harus terhenti kena macet gara-gara parkir mereka. Iya. Dan itu kenapa harus setega itu kalian kan gitu Betul. kan palaknya kan kayak gitu kamu. Kok tega kali orang Tega. cuma gara-gara jemput anaknya. Terus ada Tentu ratusan orang ke belakang sana ketahan. Bang, belum gitu. tentu Betul. bapak atau mama yang jemput supir. Ah, itu Nah, lagi pembenaran lagi Oke, memang kan. artinya tapi kan ada kepentingan orang lain yang dipinggirkan ya. Orang juga pengen cepat. Loh, kenapa gara-gara dia berhenti, dia parkir, akhirnya orang lain itu terhenti Iya. macet-macetan. Aku Kayak- pernah aku videoin itu. Iya. Aku Terus? videoin dan kulaporin sama pejabat di subnya lah. Ya, dari ini media maksudnya sosial lah itu atau apa ini ya? maksudnya apa gitu? Iya. Kenapa jalan yang dilarang untuk parkir tetap dipaksakan? Apa karena sekolah ini sekolah Store A, B, besar. C Iya, iya. dan yang lain-lain? Nggak bahaya Artinya itu gini bahaya. Jawabannya Iya, nanti akan kita tindak lanjuti. dan nyatanya. Nyatanya ya tetap aja seperti normal. Artinya kan ini yang harusnya memang ditertibkan ya. Pokoknya adalah salah satu Sebenarnya bukan cuma sekolah di Jalan ditertibkan Bang. Katamso. Sadar gitu. Bener. Jangan gara-gara kan kita ini selalu begitu. Nggak usah orang lain, kita sendiri pun dekatnya gitu. Mm-mm. Istilahnya dekatnya itu kayak bentarnya gitu. Dipikirnya bentarnya. Oke, 2 menit bentarnya. Tapi gara-gara 2 menit dia tuh udah nutup akses jalur orang sampai ratusan orang ke belakang. Mengganggu orang ya. Berarti pendidikan tinggi nggak menjamin attitude baik juga ya? Jelas itu nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa mengiyakan itu memang. Artinya juga yang mau kita protes itu sebenarnya pihak sekolahnya. Kenapa mereka Yang nggak misalnya izin kalau memang mereka jangan dibiarkan jemput di depan sekolahnya dong. Kan Nah. gitu. Nah, karena kan dia tahu nih sekolah jalan di depan sekolahnya itu macet. Kalau dipaksakan, apalagi sekarang udah ada
pakai barrier apa Iya. yang itu Aplikasi seolah-olah konblok. seolah-olah memang dibolehkan di jalan yang mereka pagar itu untuk berhenti, padahal itu bagian dari jalan umum. Nah, kalau dibilang kan pihak sekolah kayaknya nggak bisa sekuat tenaga ngelarang, karena ya apa hak mengatur aku Serba salah parkir juga ya. gitu. Terus kalau dia keras-keras sekali nanti sok keras, Nggak ada yang sekolah situ malah ya. nggak ada lagi, tinggi dong semua Karena garu-garu kepala bayar dong. sekolahnya mahal Yoi, di situ ya. Iya. Betul. Sama satu lagi aku mau nanya. Sebenarnya bukan cuma sekolah nih ya. Atau misalnya kayak kafe-kafe. Sebenarnya lahan parkir itu dari di sub itu ada minta perizinan berapa sih? Berapa meter sih dia ke jalan gitu. Soalnya hampir kebanyakan tuh Itu kayak udah ngomongin aturan, harus buka iya, aturan sih aturan kita. ya. Mungkin nanti bisa kita cantumkan ya, kalau Betul. kita udah dapat kita kasih gitu, bisa kita baca Soalnya tuh- sama-sama. Belum paham kuat sih, nggak berani tapi itu sih jauh ya. ya, belum kan? berani Sorry lah. berpendapat. Iya. Tapi Soalnya kayak kan abang pernah bilang tapi kan ingat, satu kafe. ada salah satu hal yang harus ku tegaskan ke kawan-kawan. Ketika secantik-cantiknya pun warung itu, ya kan, seenak-enaknya pun dia akan turun 50% Kalau kekerenannya kalau nggak ada parkirnya menurut aku. Artinya dia bertanggung jawab harusnya terhadap Iya, pelanggannya kan. Jangan karena ketika kamu berbisnis terus hak Orang lain orang lain kau ambil. diabaikan, oh. Ya. Nah, itu bukan aku menyalahkan si pembuka warung, tapi aku kesadaran sendiri. Aku kepengen kali ke situ ngerasain gitu. Kayaknya tempatnya keren gitu. Asik gitu ya. Tapi ketika aku ke situ, aku akan mengurangi hak orang lain. Kenapa? Parkirnya nggak ada. Aku terpaksa menggunakan badan jalan untuk parkir. Memang sumur-sumur setiap harinya aku nggak bisa menghindari itu memang, tapi mengurangi lah kan gitu. Kalau bisa masih dikurangin ya kenapa tidak gitu. Kadang juga kadang maunya parkir di pinggir jalan gitu bentar, misal kayak fotokopi gitu kalau pas di pinggir jalan gitu. Tapi kalau bisa dikurangin ya gitu. Jadi ketika ada warung tidak ada parkirnya, itu bisa jadi tidak akan kudatangi untuk berikutnya gitu. Tapi pernah kejadian loh untuk parkir karena gara-gara parkirnya di pinggir jalan mengambil badan jalan itu tabrakan. Jadi pas dia mundurin disenggol sama mobil yang lewat. Oh, ya. Nah mobilnya bilang aku nggak mau tanggung jawab dong, ini kan jalan gitu yang kalian buat parkir. Nah yang punya sepeda motor, punya kereta minta tanggung jawab. Bersih keras ya. Nah ini akhirnya kan gimana Harus kan datangkan ahli lalu lintas ini. akhirnya kan kerugiannya kan siapa? tolong bapak. Kerugian yang tukang yang parkir, Ya dua-dua pihaknya. Iya. Kehabisan waktu. kehabisan waktu, akhirnya Ya. nggak ada yang bisa dituntut Iya. kan? Yang punya warung nggak Nah. peduli ya ngapain. Siapa Kan suruh tukang kamu parkir itu kita bayar. Nah, tukang parkir tanggung jawab nggak? Enggak lah, nggak ada. Kalau hilang aja dia nggak peduli. Iya. Kalau hilang pun dia nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Padahal di aturan itu diwajibkan Nah, loh. itu tadi kita harus bahas dulu. Kita harus satukan konsep. Ini parkir ini sebenarnya yang kita bayar lahannya doang atau gimana gitu. Harus kita pahamin dulu itu. Coba dulu. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini nih, sejak beberapa tahun, enggak lah berapa tahun ya, dalam setahun belakangan, kan ada tuh yang istilahnya parkir elektronik. Iya. Kayak Yang tenis ya. dia pakai Gongnya gede tuh. QR. Sekarang masih jalan ya? Berbayar. Nggak Hah? tahu. Masih ada? Itu efektif Masih nggak ketemu? sih sebetulnya? Ada satu-satu sih. Soalnya belum pernah kejadian parkir bayar pakai kris itu. Kalau yang dulu kan kayak kemarin-kemarin kan warna apanya yang pink itu kan? Warna apa? Biru. Oren. Biru. Ya, oren. Oren kan? Kan jaketnya oren. Iya, tapi udah jarang nampak sih. Nah, kalau yang parkir elektronik itu kan dia pihak ketiga, vendor lah istilahnya, Iya, kan penyedia penyedia jasa parkir. Iya. Artinya mereka mengelola parkir dengan memberikan fasilitas kemudahan, misalnya bayarnya bisa pakai kiris, Ya. ya kan? Artinya ada petugas Tanpa tunai lah. Ada petugas parkirnya yang dia harus memegang alatnya. Iya. Berarti kalau dari situ bisa kita lihat sebenarnya yang kita bayar itu adalah jasa untuk parkirnya, bukan lahannya. Enggak tentu, kan dia nggak jagain juga sih sebenarnya. Nggak Kalau yang ngejagain. QR itu nggak jagain. Nggak jagain. Kayaknya kalau di sub dia lebih ke lahan deh, Bang. Iya. Dan aku lihat kan targetnya kan sebenarnya dia menggunakan uang elektronik itu kan lebih kayak biar duitnya itu nggak kemana-mana Nggak lagi, kemana-mana. langsung Terkontrol terarah, ya. Jadi- Dan sesuai dengan kelas jalannya, sesuai dengan tarifnya. Jadi nggak ada lagi tukang parkir yang minta yang kayak tadi kalian ceritain di karcisnya 2.000 dipaksa 3.000 jadi ya. 3.000 dicoret. Dibuat ekornya ya. Jadi nggak ada lagi gitu. Sama Kalau udah biar pakai ini mesin juga, itu Bang. udah jelas. Sama biar ya emang orang di sub
yang turun. Enggak, tapi Karena tadi juga- vendor kan ada Iya, vendornya. maksudnya gini, itu meminimalisir juga nggak ada parkir liar gitu loh. Ah iya, salah satunya ya. Salah satunya Jadi itu. duitnya tetap ke Ke daerah. daerah. Ada ya, Itulah, itu pendapatan kan asli bagian ya. jadi Cuman masalahnya, pendapatan daerah kan. Masih jalan nggak sekarang itu juga sih? Kayaknya di Nggak Kesawan. pernah. Kayaknya Di cocok nyari. Kesawan masih. Oh, Di Kesawan. kan kemarin ada beberapa titik sih. Wilayah kota ya. Wilayah Dan kota. bayarnya masih QRIS atau udah pakai tunai juga? Curious ya. Iya. Aku udah Kemarin jarang, aku- kan jarang. Enggak, kemarin- Awal-awal ini mau ke marginal ngapain ke tengah Pas ke kota? tip top, pas apa ke daerah tip top situ pakai Curious masih. Masih ya. Oh, di jalan-jalan yang dia Jalan-jalan sudah yang ditentukan grade ya. A lah. Oke. Grade- Kan kemarin ada 14 ya kayaknya. 14 apa ya? 14 Titik ya. Iya, titik lokasi yang dia sudah berlakukan pakai sistem Udah lupa. pembayaran Iya, lupa sih, non Bang. tunai. Cuman itu salah satu cara sih memang Bang, kalau memang mau tarifnya itu sesuai dengan aturan, baiknya itu dimanfaatkan kan ke semua gitu. Harusnya ke semua jalan Iya, juga begitu ya. Iya, biar apa ya? Kita pun gimana ya? Gimana mau ikhlas ketika kita nggak sesuai tarif itu ya kan pala kan Bang. Paling nggak ada keterbukaan informasi Iya, yang ada transparan tertera gitu. Betul. Oh ini tarifnya segini, Transparan, ini langsung ya. resmi dari kan enak. Nggak sekelompok orang yang terakhir nggak kerja pun kita danai loh. Betul. Yang nggak sesuai tarif 1.000 Jadi kita harus bayar 2.000, dia duduk-duduk aja. Kalian kasih uang. Aku yang minta mungkin uang kalian, beli makan lu, kadang kalian susah. Tapi kalau pakai kris itu kayaknya kan wilayah-wilayah kayak yang bisa kita bilang pinggiran kan belum tepat juga kali kan. Ya karena itu tadi sih ya belum semua masyarakat memanfaatkan teknologi itu kan. Cuman kan bisa aja dikasih kepercayaan kepada petugas ya. Ya terserah lah petugasnya itu mau bohong atau tidak kan, itu kan kontrol dari usaha lah ya. Ya dia bisa bayar cash masuk ke ini tapi dipotong si apanya punya kartu gitu digesekkan. Sistem gesek gitu Iya. ya. Cuman ya apapun sistemnya ketika ada niatan untuk nipu Culas ya. ya culas ya pasti ada, cuman ya ada aja sih caranya harusnya gitu kalau memang mau konsistensi dan memang mau menghancurkan si pungli ini tadi ini kan seakan-akan dipelihara punglinya Bang. Selalu ada ya. Iya. Maksud aku kan gini, banyak masyarakat nggak peduli, tapi kan ada loh pemerintah hadir kan untuk mengontrol itu. Betul. Oke, masyarakat nggak tahu, jangan dibiarkan dong orang yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat ini. Jadi kalau itu dibiarkan apa manfaat pemerintah? Oke lah, pemerintah nggak cuma ngurusin parkir. Iya, nggak cuma ngurusin parkir, tapi udah berapa tahun parkir kita kayak gini. Dan ada yang dari iya, Betul. kayaknya dari bapakku belum punya anak dia udah kayak gini parkirnya gitu. Bapak, Jadi abang nggak mau tahu kapan jauhnya. gitu? Memang negara atau pemerintah tidak hadir hanya untuk parkir, tapi mau berapa lama lagi gitu? Tapi masalah ada yang membidangi itu kan. Dan Iya, ada divisi-divisinya ada divisinya, kan. ada dinas yang terkait yang Iya. membidangi. Harusnya itu yang dimaksimalkan. Tapi kalau menurutku rasanya kalau misalnya mau curious aja semua. Nah, itulah, Jangan ada pelan-pelan. beberapa titik. Nah itu tadi, Pertanyaan- diakalin pelan-pelan. Ini kan stagnan Bang, nggak meluas. Gitu-gitu aja itu Kalau sih iya masalahnya. maksudku gini, kalau misalnya beranggapan ya karena masyarakatnya kan belum semua tentu punya curious. Tapi kalau misalnya udah terpaksa gimana? Jadi biasa, bukan terpaksa sih, dibiasakan pelan-pelan. Enggak bang, memang harus dipaksa. Kayak sekarang aja gini, kafe hampir rata-rata kak kami nggak menerima tunai, kami cuma menerima QR atau transfer. Ya. Akhirnya terpaksa kan, terpaksalah kita mempelajari itu. Akhirnya kita jadi terbiasa semua pakai QR. Ya nggak apa-apa sih, dipaksa. Kalau memang demi Kalau kebaikan targetnya dipaksa, untuk nggak masalah menuntaskan juga. pungli tadi. Tapi pertanyaannya, emang pemerintah punya niat menuntaskan punglinya? Ah. Jangan-jangan, Nah, itu dia. Ya. Itu nggak jangan-jangan ada yang melihara. Iya, iya itu tadi bilang pembiaran. Pemerintah mana ini? Iya, kita kan nggak tahu. Kayak mana? Artinya kalau Kita cuma ngomong di sekitar kita ini Betul, lagi di betul. mana, Bang? Artinya gini, kalau keinginan pemerintah itu ada, nggak ada yang nggak mungkin kan? Ya dari Ya, manual pasti. ke pembayaran elektronik itu kan seharusnya itu bagian dari Itu- apa ya? Bagian dari inovasinya pemerintah. Ya kenapa nggak menyeluruh aja inovasinya? Artinya ya pertanyaan kita kan munculnya jangan-jangan memang dipelihara Bisa jadi. karena dia tidak terkoneksi, uang yang masuk itu tidak termonitor sehingga bisa masuk ke kantong-kantong Kalaupun bapak-bapak nggak itu. dipelihara, Ketua ya itu tidak lah. berani. Betul. Ada yang lebih seram dibandingkan pemerintah gitu. Wah,
Ada yang ngontrol. Ada ya? Yang bisa lebih bahaya. yang lebih kuat Nggak dari bahaya, tak. dari pemerintah ya. Buktinya kenapa dibiarin? Ya udahlah, oke lah, kita bahas-bahas itu susah jadi. Tapi agak ngomong-ngomong soal Kita parkir balik yang baik. lagi ke Parkir tukang yang baik. parkir. Parkir yang Balik ke baik. tukang parkir. Aku pernah dapat waktu itu aku beli barang, aku setibanya diarahin, bang nggak usah dikunci stang, nanti ku jagain gitu. Yakin abang? Pasti kita tanya balik kan. Betul. Yakin aku di sini kok katanya. Abang ke situ aja kan? Ya oke, ku jagain. Ya saya pikir tadi itu sebatas itu pelayanannya. Kita datang udah disambut. Datang aku pas balik udah ditutupinya pakai kardus juga aku biar nggak kepanasan. Pernah juga tuh kayak Itu Wak, nggak dimintanya pun ya kan. Aku kasih lebih ya. Betul. Apa ya? Kita tahu memang belanjaanku juga nggak mahal di situ, tapi karena ada tadi Pelayanan yang ekstra. pelayanannya itu tadi gitu. Karena dia jualnya jasa ya. Iya. Kita kan jadi segan nggak bayar kan, Bang? Anjir, aduh, tetap aja sih ada, aduh keluar lagi duit bayarnya. Tapi ikhlas. Jadi sempat awalnya dong, aduh keluar lagi duit. Tapi pas udah ngasih, nggak apa-apa deh kan, bapak itu udah ngarahin, udah ditutupinya. Aduh ada. Aku Di situ mulai ini ya. pernah ngalamin itu. Dan suka. Dan aku pikir itu cuman satu lahan parkir, satu orang tukang parkir yang kayak gitu. Tapi ini posisinya bukan di Medan, Wak. Ini posisinya di luar kota Medan. Tunggu, Itu tapi di Medan nggak pernah kamu jumpa? Pernah Oh, jumpa, pernah. tapi itu kayak cuman mungkin dia udah kenal sama awak, udah dekat. Oh. Misalnya kayak kan kita sering berkunjung di Ya, situ, ya, dia udah jadi kenal. diajak ngobrol dia dulu, welcome gitu gitu ya. kan. Ini Tapi gimana? kalau ini tuh bukan satu doang, dia kayak hampir setiap tempat parkir tuh kayak gitu. Dan itu Emang kayak gimana? warga. Jadi itu di daerah Jawa lah ya, daerah Jawa. Jadi aku datang nih ke tempat satu parkir. Dia tuh ada 2 orang tukang parkir, Bang. Yang satu nerima uang, yang satu khusus untuk ngelayanin kita. Bantu ngeluarin Bantu apa-apa ngeluarin. gitu. Nah, jadi pertama nih kita datang, nih Kak parkirnya di sini kata dia. Udah diarahkan. Udah ya? diarahkan. Oh, enggak pun Kak, nggak usah dikunci stang ya. Kita letak aja motornya di depan toko, nanti dirapikan dia, dimasukkan Oh, dia ke tempat dirapikan dia. parkir. Oh, bisa Jadi kita kayak ini loh, Bang. Kayak di hotel ya. Kayak di hotel. Betul. Parkir Iya. kamu tinggal, Udah dia nggak rapi sendiri. Oh, enggak apa-apa, biar aku masukin. Enggak usah Kak, udah gini aja. Biar kami yang masukkan. Ya, Dimasukkan nyusun lah lah sama ya. dia. lebih Oke. rapi orang itu yang naruh. Udah ya gitu kan. Kira-kira agak lama aku di situ, ditutupin kardus, keluar aku, ditengoknya aku keluar, inget dia motor aku, Bang. Iya, iya. Kalaupun aku nggak inget, ditanya dia yang mana. Ini Kak, ini Bang, gue bilang. Dibukalah kardusnya, dikeluarin arah mana katanya, sana apa sana, diarahin. Dah masuk aku naik motor kan, Bang ini enggak Kak, ke abang itu katanya, itu yang khusus nerima uang. Bayarlah ke abang itu. Dan itu nggak cuma satu, aku sampai gini, aku kok tukang parkir di Medan kayak gitu, ikhlas, aku ikhlas, serius. Itu di sana berapa tarifnya? 2.000 ya. 2.000. Dan sistemnya sudah matang ya. Sistemnya matang, mereka ada yang ngelola keuangannya, ada yang Biar nggak jadi repot, kan? jadi semuanya tercover kan, nggak cuma satu, dan nggak mengutamakan kayak pelayanan. tiba-tiba. Mengutamakan pelayanan kan. Itu yang sebenarnya membuat kita jadinya pas bayar ya nggak terlalu ini ya. Kalau Itu ini kan itu betul-betul namanya jasa tukang parkir. Iya, ini kan mengutamakan pelayanan. Di Medan itu ada lagi mengutamakan pembayaran. Kamu parkir sebelum pergi Minta suruh duluan. bayar duluan. Bang bayar banyak. duluan. Itu Setelah Oh kita iya, balik udah nggak ada dia. iya. entah kemana itu dia. ada. Her, kok bisa dia berpikiran kita mau ya? Aku pernah kayak gitu, salah satu rumah sakit ada dekat pusat kota ini. Aku bilang, aku tidak akan lari bang. Ini kereta aku, abang tengok, abang jagain kan di sini. Terus aku mau jalan kaki pulang, gak aku ambil kereta aku, gak aku bayar. Harus bayar awal bang, enggak. Nanti aku balik, aku bayar. Apa masalahmu rupanya aku harus bayar di awal? Aku nggak bakal, kan nggak ada alasan dia aku akan lari kah atau kereta aku nggak aku bawa gitu. Kereta aja kita titipkan Iya, sama kalau dia tinggal kan? kok di situ. Betul. Terus aku masuk ke rumah sakitnya ngantarkan barang waktu itu. Terus balik-balik, set gitu kan. Bayar goceng, ya kan? 3.000 waktu tarifnya. Itu nggak dikomplain lagi, memang udah rumah sakit itu memang udah 3.000 sih. Rumah sakit dibuat di 3.000 situ. total. Kasih goceng. Dia balik, bang aku nyari tukaran dulu katanya. Dia pergi ke Ragang balik. Kutunggu-tunggu, ku tengok nggak ada balik-balik lagi. Oh, Dia kerja balik. Aku dalam hati, ya udah sama-sama ngerjain. Kesal tapi jadi lucu. Dikerjain balik Ya aku Allah. pikir. Cuman Biasa, aku nggak niat mengerjain, tapi cuman hanya menyatakan
apa kepentingannya kau harus bayar duluan gitu. Bayar di depan ya. Iya. Sementara dia belum melakukan servisnya tentang soal parkir kan? Iya. Dan aku bakal ini kereta aku lo aku titip di sini untukmu gitu, untuk kamu aturkan lah gitu. Nilainya lebih besar dari nilai parkir kan? Cuman itu tadi lah, karena pas dia balik lagi, pas aku balik dia nggak balikin duit yang 2000 lagi, jadi dongkol tapi jadi lucu, Mak, kerjaan balik kami Mak gitu. Itu pembayaran yang utama di sini. Aku tapi yang baik-baik itu ya itu tadi sih, ngelayanin ini tuh kadang ya nutupinya. Itu ada lagi nggak pengalaman kawan-kawan? Kalau aku ini sih ada 2 pengalaman aku. Satu yang baik nih. Satu lucu, satu baik sih. Jadi ada waktu itu aku parkir, ada acara gitu lah ya di Tanjung Gusta, deket-deket situ lah. Parkir nih. Nggak lapas nih kan? Enggak. Tanjung Gusta atau lapas? Udah siap acara, mau pulang lah nih. Pas aku lihat, kok keretaku nggak ada. Panik dong. Ih, paling cuma setengah jam nih ku tinggalin gitu. Oh, kena petik. Cari sini situ, tengok sampai ku ingetin lah posisinya. Iya. Gak ada yang mau nangis tapi malu ya. Tapi kan kesel ya. Iya. Merasa kehilangan kan. Sampai ku tanya kede-kede tuh kan. Nanti gue yang kayak di TikTok gitu rupanya kau jalan kaki. Ada tukang parkir setempat sama PSPC gitu. Kenapa bang? Dia nengok aku kayak curiga gitu kan, kayak bingung ngintip gitu ya. Bang, tadi aku parkir kereta tapi keretaku nggak ada lagi. Kereta abang apa? BK-nya berapa? Gini. Aku sampai ngelapor sama orang tuaku kan. Pak, kereta aku hilang. Bisa gitu. Panik lah ini semua. Seram lah udah. Cari lah keliling. Tuh di mana kereta? Di mana? Rupanya aku parkir di gang sebelah. Sementara aku datang ke gang sebelah sini. Tukang parkirnya nggak ngantamin apa? Enggak. Berarti yang salah keretanya? Salah kereta ya. Tapi kok bisa niat sampai ke gang sebelah? Nyarinya. Jadi gini, nyarinya. Waktu itu kenapa aku buat jadi bingung? Sebelum acara, posisi gang tempat aku parkir itu ada ditutupin kayak papan-papan bunga. Oh, pulang-pulang. Selesai acara udah nggak ada lagi. Oh. Jadi posisinya nih gang per gangnya udah sama semua gitu kan. Jadi sempet bingung loh. Tadi yang mana ya? Cari sini kok nggak ada. Upaya di sebelah sana jauh di ujung. Enggak tanya pamflet nama gangnya. Ada nama gangnya. Jarang. Ini yang salah. Jarang apa. Ini yang salah gangnya, enggak Dimas yang salah. Ini gangnya yang salah. Tapi kalau yang baik Itu pernah sih. ya, itu yang satu lagi apa? Jadi apa? Di Batam nih waktu itu ya. Kali tadi. Bego. Kalau aku tukang parkir mau letak aja. Tapi abang itu baik loh. Jadi dia bantu nih naik kereta nyari keliling. Yang keliling itu. Dikawani dia. Habis itu balik lagi. Bang, kereta bang di sebelah situ bang. Kata Kalau aku tuh kimbe tuh. Tapi jadi lucu ya diceritain dia ke orang-orang. Jalan kaki lah kami. Ini kan kereta bang. Oh iya bang, makasih ya bang. Gini. Aku minta lah nomor handphonenya. Maksudnya suatu saat misalnya ke situ pengen tangannya ngopi atau apa. Wah, hampir aja membuat rusak citra perparkiran di sana kan? Apa PS di situ? PS di situ. Karena itu sebenarnya harga diri wilayah itu. Hilang kereta berarti. Memang dia sempat bilang gini, bang di sini jarang lo kereta hilang bang. Tapi bang, abang lihatlah buktinya nih. Aku udah marah-marah juga nih kan. So marah padahal bingung juga ya kan. Dengan keyakinan bahwa memang lokasinya di situ. Antara marah tapi bingung, muka pucat kan aku. Cemana lah hilang ini gitu. kan. Kalau pun hilang mau siapa kutuntut? Iya. Karena memang nggak ada kertas parkir ya kan. Jadi kita cuma parkir aja udah. Nanti siapa cara diminta. Iya, karena hanya sesaat doang kan acaranya. Nah, kalau yang satu lagi. Kalau yang baik itu di Batam sih pernah kejadian. Jadi di sana ada pasar namanya di Tiban. Nah, di sana itu parkirnya cuma 1.000. Kelas 2 lah itu ya jalannya kalau di Medan. Kelas 1. Oh, kelas 1. Di mall pun segitu. Oh, berdasarkan Pemkapnya ya. Atau tahunnya lah ini. Kalau kita di sini kan, misalnya kita kalian pernah nggak sih kayak parkir habis itu ngeluarin pelan-pelan, style pura-pura gila. Pas di bang parkir bang, pasti gitu kan kalau parkir kan. Terus oh iya bang, sorry bang lupa gitu. Nah yang di sana itu malah kebalikannya. Aku keluarin keretaku pelan-pelan, jalan aku tuh ada di spion abang gitu, bukannya ngejar, di mana dia? Ternyata tuh gak tega aku jadi, muter aku lagi. Parkirnya belum ya bang ya? Iya bang.
Mentalnya beda ya. Tapi memang niatan kita kan nggak mau nipu-nipu gimana kan. Abang itu nggak kesel. Dan abang itu cuma ngeliat gini aja. Udah, bukan ada kayak, woi, kalau di sini tahu lah kalian kan, woi belum bayar kau gitu. Dia diem. Kamu juga belum narik kereta aku, harusnya dijawab gitu. Balik, dan aku kasih 2.000. Bang, makasih ya bang, kata dia. Itu sih agak gila sih aku. Aku kalau cuman yang nutupin itu aku kagum kali. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong komunikasi yang baik sama tukang parkir di Medan ini, kadang mau juga orang itu ngasih 1.000. Kita misalnya kan orang itu minta 2.000. Kita bilang, bang ada lagi uangku bang. Iya, banyak. 1.000 mereka mau. Boleh katanya. Mau kan? Mau. Masih banyak kok yang itu. Karena kita juga minta 1.000 tuh, selain memang gak ada duit lagi, kita tahu tarifnya itu masih 1.000. Aku sepanjang zaman Ginteng barang bulan itu masih kusahakan 1.000. Iya, kalau aku bang 1.000 ya gitu. Tapi nggak nantang. Bang boleh 1.000 ya gitu. Tapi kalau saya kalau ngomongnya kita bukan langsung 1.000-nya nih gitu, enggak. Bang boleh 1.000 ya gitu. Artinya kalau kita bilang, bang izin ya bang. Iya, 1.000 gitu. Pokoknya diawali kata izin ya. Iya. Padahal kita tahu dan padahal kita tahu tarifnya itu 1.000 loh gitu. Cuman biar dia juga nggak sakit hati, nggak merasa kesal, dan dia bisa, kita juga nggak mau debat kan. Biar dia juga hati dia lembut. Boleh 1.000 ya bang. Boleh kan. Dia merasa dihargai ya. Bukan kita merendah, tapi biar enak aja gitu. Tapi kalau kita kasih goceng lenyap itu. Aduh bang, aku cuma ada lagi modus nih gini. Kita kasih 5.000 kan. Nggak ada uang kecil bang. Nggak ada. Aduh, gimana? Padahal uang banyak di kantong. Pura-pura apa? Link gimana nih? Terakhir kita mau coba, udahlah bang. Ada kali aja deh. Iya, maksudnya ada ilmunya kayak gitu. Tapi pura-pura nggak ada uang kecil bang. Kau ingat nggak kejadian kau mau berantem sama tukang parkir depan Polsek Sunggal? Oke. Apa itu? Apa kasusnya? Ya itu. Artinya kemarin itu gara-gara ya ini kan kantor polisi loh gitu. Iya. Kok dia berani-beraninya pungli? Udah ya, tukang parkirnya kan enggak. Kita parkir di depan halaman pas di depan pintu pagar polsek. Artinya kan itu kan wilayah pelayanan umum, dan dia ujuk-ujuk datang parkir bang. 3.000 tuh ya mintanya? Mana? 3.000? Iya. Mana retribusinya? Bisa 3.000 di situ. Pas minta retribusi apa? Iya nggak ada. Kami ini legal dengan menunjukkan kartu bed yang udah lusung. Ini sejak tahun 1973 kayaknya dicetak nih. Terus aku bilang gini, mana ininya, karcisnya, biar kami bayar. Nggak bisa nunjukkan. Akhirnya berdebat karena kita kesal dan kita tahu itu kantor polisi loh. Kalau dia pungli itu bisa ditangkap di penjara di situ. Tapi dia berani. Makanya waktu itu akhirnya berdebat. Tapi ketika dia tahu lah akhirnya kita siapa, kita dalam tugas apa ke situ. Iya udahlah bang, lanjut aja lah gini. Enggak, kita bukan masalah siapa kita, tapi bener. pikiran yang harus yang kita logiskan itu tadi, aturan itu tadi kan. Tetap aja nggak terima kamu kan gara-gara itu kamu merasa dilepaskan gitu, nggak dikomplain kan, merasa bukan itu loh yang aku mau, tapi caramu ini loh gitu. Akhirnya aku bilang sama si Dimas, ini kalau masyarakat umum pasti sudah jadi korban kan, mereka diambil uang tapi parkirnya juga nggak pernah diatur, nggak pernah dijaga. Ya kalaupun misalnya di depan kantor polisi itu belum tentu juga aman kan, karena polisi bukan tugasnya untuk menjaga itu juga ditengok ya. Kita bukan juga menyatakan bahwasanya masa kantor polisi kayak gini. Ya mungkin dia polisinya juga berpikiran, ini markas kami, masa kok berani macam-macam ya kan gitu kan. Apalagi ada yang mencari kesempatan. Apalagi itu di luar kantor yang polseknya kan. Nah, makanya kok parkir dikutip gitu. Sebenarnya kalaupun memang itu legal ya kita bayar. Cuma karena kita memastikan aja duit kita ini masuk nggak ke pemerintah. Jangan nanti bayar. Ternyata nggak. Orang-orang duduk itu nggak harusnya duduk aja dapat duit dari kamu yang kita tinggal tadi. Tapi tadi nggak ada soal tarif, soal karcis. Ada kok yang ada karcis ya. Ketika kita minta. Ada. Tapi hati-hati. Memang di situ 2.000 tulisannya, tapi logonya logo mobil. Banyak yang nggak memperhatikan itu. Karena aku kayak gitu. Biar mana? Biasa pusat pasar cari spare part kendaraan di Jalan masjid. Nah, oke. Sebenarnya aku nggak mau ribut.
Tapi tambah kekesalan aku, barang yang kubeli ini harusnya sepasang, cuma ada 1 biji. Makin kesel aku nggak dapat barangku. Dan itu lama nunggunya. Ini bukan masalah di pedagangnya, tapi kesel aja udah. Awalnya aku udah parkirnya penuh. Bang, letak aja situ, nanti gue geser, dia mau keluar katanya. Tahu kan masjid itu jalannya udah kepake kan, badan jalan yang kepake untuk Sempit juga. Sempit kali kan. Betul. Aku belum nyampein apa, aku masih dalam antrian kan. Aku tengok udah keluar yang parkir tadi geser-gesernya keretaku, malah dia ngurusin yang lain. Aku geser sendiri bang. Sadar diri awak, masa bukan masalah kemaja, disenggol orang aku yang salah. Keretaku hancur, orang luka-luka, bisa disalahkan balik. Aku masukkan, aku geser. Udah kesel nih, tadi katanya mau dimasukkan gitu kan. Udah pas pesan barang itu yang tadi yang harusnya sepasang cuma di sebelah, pulang. Bang parkir katanya, ada karcisnya bang? Oh ada katanya, agak enak nih mintanya gitu. Kasih bang, ini karcis mobil bang, ini roda mobil 4 iya, tulisannya warna biru. Biasanya kan kalau untuk kereta warna merah kan, gitu. Yang kalau di sub itu kan, mobil itu yang ada bang, itu yang dikasih toke katanya. Lah aku nggak peduli bang, ini dikasih toke atau yang ku pedulikan karcis ini karcis kereta. Kalau ini karcis yang makasih mobil ya, aku naik kereta bang, bukan naik mobil. Aku bilang kereta sepeda motor maksudnya ya. Kecuali 2 kereta jadi 4 ya. Iya, roda 4. Ya, tapi ini ada bang, 2.000 kok katanya. Lah bukan masalah 2.000, karcis abang mana? Itu yang ada bang katanya. Bang lain kali jangan gitu lah bang, aku bilang. Itu yang ada itu nggak ada. Kalau abang mau minta parkir, ku kasih bang, tapi sesuaikan lah ya. Nah lah 2.000 lah, nggak apa-apa kali ini, aku bilang gitu. Udah kesal juga bang. Aku juga harus buru-buru pergi gitu. Di situ di tulisan karcisnya itu berapa? 2.000. Mobil itu tadi kayak tadi kelas 2, jalan kelas 2 itu mobil itu masih 2.000. Coba dulu kita searching sebenarnya per kelas-kelas itu berapa di harganya? Nanti bisa kita tampilin. Iya, kalau coba kita searching ya. Bisa aja. Namanya. Hah? Namanya. Enggak lah. Tapi nanti bisa kita tampilin. Enggak, kita bacain aja. Bisa kita tampilin sih. Coba mas. Kalau yang baca. Oh iya, jadi kejeda ya. Memang ambigu juga kan masalah tarif parkir ini kan. Ya itu tadi, kayak kadang ada beberapa oknum yang memanfaatkan momen-momen itu kan, kayak Ramadan Fair atau ada acara konser atau apa dengan alasan sekalinya bang katanya masalah itu. Nah kadang keselnya kan kayak yang si Ganda tadi, kayak acara konser tuh biasa tuh susunnya gembung kan. Iya, dia minta dulu kan. Iya, bayar dulu bang. Betul, bayar di depan. Nanti pas kita balik entah udah kemana-mana. tarin mandiri. Orang itu udah riuh kan, baru ya orang itu udah pergi aja udah dibayar. Kalau uang udah ada kan? Iya. Cuma dikasih lah kita karton yang dibentuknya pakai nomor. Iya, ada itu. Di nomor-nomorin kan. Bang, itu jangan hilang ya. Satu ditempelinnya di apa? Di kereta kan? kita. Di kereta kita pakai karet. Satu Iya. pegang, jangan hilang katanya. Hilang kereta. Mau serem Mbak. Satu karton. Tapi ngomong-ngomong gitu kan lucu juga kalau yang ke mall. Oh iya. Enggak, tunggu. Kalau kereta hilang kan nggak tanggung jawab orang itu. Nah, kalau karcis hilang ada dendanya kan? Denda. Tapi kan selama ini nggak sampai denda kalau kita bawa STNK kan. Kan kita bisa, bang ini hilang bang, ini STNK gitu. Tapi karcis hilang kan kadang di situ bisa bayar 20.000 atau berapa gitu. Karcisnya hilang loh. Nggak adil juga lebih ya. mahal karcisnya dibanding keretamu. Tapi itu tadi aturan-aturan seperti itu harusnya ada apa? Ada ahli-ahli hukum yang bisa menggaungkan itu, bahwasanya aturan seperti itu bagi masyarakat diterangkan nggak berfungsi atau secara undang-undang itu nggak sah gitu, nggak boleh atau apa, harusnya gitu kan. Ini kan ya anggaplah kita yang kurang mencari tahu atau apa ya, kenapa nggak ahli-ahli itu datang, atau kita sendiri kalau tahu kita bagikan, kayak kita ngobrolin ini kan nggak seakan-akan cuma mengkesalin ini apa parkir, tapi kita berbagi, ada loh kelas-kelasnya. Kadang kita ditipu karcis mobil dikasih padahal kita naik kereta gitu. Lebih peduli aja sih sebenarnya. Banyak tipu-tipuan yang sebenarnya nggak kita sadarin gitu. Kita juga menipu juga. Iya. Itulah ikut-ikut orang Medan jadi banyak mengakal itu. Cuman kan masyarakatnya juga kadang malas ribet kan. Iya, itulah malas ribet, udah terbiasa juga. Kadang pun kita yang bertekak, aku nih parkir, aku tukang parkir, yang kamu yang bertekak. Nanti dari belakang, parkir 2.000 aja kau ribut. Iya, lah bukan masalah parkir 2.000. Kadang-kadang juga nyari 2.000 susah mah, nggak segampang kamu dapatkan 2.000. 2.000 satu hari parkir kali berapa? Ya. Tapi sebenarnya bukan 2.000-nya sih. Iya, tapi maksudnya aturannya dan legalitas kita. betul. Iya, legalnya artinya, tadi. Artinya kita membenarkan terjadinya
penyelewengan, terus ini ya, mereka kan itu ada perda ya, tapi pelanggar perda itu padahal itu kan pelanggaran ini kan. Pelanggaran tapi disahkan orang Ini lain. kayak gitu. ini, kayak yang disampaikan ini Kepala Dinas Perhubungan ya kan, Apa katanya? Iswar Lubis, bahwa untuk kelas 2 roda 2 itu tarif parkirnya sebesar Rp1.000 Nah, kan masih 1.000 dan kan? roda 4 sebesar Rp2.000. Di mana kalian pernah lagi bayar dimintain 1.000? Nggak ada Nggak kan? pernah. Kalau nggak inisiatif kan? 2.000 standar. Makanya udah lu Standar. bayangin nih, ada 1.000 orang di bidang 1.000 aja kita bilang. 1.000 orang aja ngebayarin tarif di lewat dari tarif dasarnya yang harusnya tarifnya 1.000 dibayar 2.000. Udah berapa? Ada berapa ya? 100% 1.000 loh itu. 1.000 kali 1.000 berapa? Sejuta. Sejuta. 2 kali lipat. Sejuta loh. Satu hari. Satu. Itu cuman 1.000 Udah orang. kaya loh kota Medan Berapa dari tempat ya? parkir. Iya, ini. berapa tempat? Dan itu duitnya kemana? Per hari lo sejuta udah ngantongin dari 1.000 orang. Nggak ada tukang parkir yang kaya kan? Nggak ada, kayak gue bilang di awal tadi. Walaupun makannya nasi bungkus ya. Enggak lah, sebenarnya kan kalau parkir itu kan restribusi dari Disub untuk kota Medan kan. Iya, untuk pendapatan daerah kan. Iya. Kalau misalnya segitu banyak Harusnya lahan parkir kita, Apa kota Medan ini apa kaya kalau loh. iya apa istilahnya pendapatan daerah itu? PAD. PAD-nya itu harus lebih-lebih harus. Seharusnya. Nyata-nyatanya PAD-nya dari parkir mau dinaikkan dengan elektronik tadi kan malah. Padahal harusnya dengan lebih tarif kayak gini. Ya, bahkan kalau kemarin kita ini ya, beberapa lokasi baru diaktifkan yang parkir elektronik aja, itu kalau nggak salah itu sehari pihak ketiganya sebagai pengelolanya bisa menyetorkan ke kas daerah itu 8 juta per hari loh. Hanya beberapa titik. Iya. Artinya itu kan besar ternyata kan. Iya, Apa namanya? besar. Penghasilan retribusi dari parkir untuk PAD. Makanya jangan nengok kayak parkir aja Hanya, 2.000. Iya. Tapi berapa 2.000 kali titik? berapa? Ada berapa orang? Iya, dan duitnya kemana gitu. Yang dulu Bobby berantem masalah parkir itu di mana? Bobby wali kota. Oh, itu di Jalan Setiabudi kan? Iya, kan Dia viral itu berantem kan. karena apa? manggil patungan parkir Aha. karena itu yang di dekat sekolah Oh, yang bukan Setiabudi, Dr. Mansur. iya yang Ada dekat 2 kali sekolah. dia Udah kejadian, aku yang kan? ingat Dr. Mansur. Itu dekat sekolah yang internasional. Oh, itu. yang pas bersimpangan dekat lampu merah. Iya, yang dia manggil Yang kalau patungan. jalannya udah selebar gitu masih juga cuman dikasih satu mobil lewat gitu. Cuman satu mobil lewat. Dan simpang loh, persimpangan itu kan tempat menumpuknya kendaraan kan, tapi Lampu merah dipaksa untuk parkir. Bobby berantem karena apa sama parkir? Bukan berantem kayaknya, dia manggil, dia marah Dia karena marah dia. di sore itu macet. Iya, dan tukang itu tadi parkirnya balik. Harusnya dia kan ngebantu ngurai kemacetan. Betul. Wah, pas itu sih. tukang harusnya. parkirnya buat malah parkirnya berlapis 2 di lokasi jalan yang sempit. Belum lagi kita lihat angkot-angkot kita di Medan kan yang rapi-rapi itu kan, dengan Rapi kali. tukang parkir yang membuat parkirannya rapi ya. Berarti bisa disimpulkan di subnya kecolongan dong. Nggak ada patrolinya gitu. Ya semestinya Sampai wali kotanya yang kedapatan itu. ya harusnya kan nih. Seharusnya. Ya petugas Ya, kontrolnya kan Iya. harusnya ada kan. Dan kayaknya semua titik jalan di Medan ini kan punya CCTV ya, bisa melihat kondisi arus lalu lintas di mana yang macet, Iya. di mana yang apa. Ya, Berarti mantaunya nggak harus keliling gitu kan, Nggak. maksudnya tinggal tengok CCTV, Iya. oh sana langsung terarah kan ke situ Betul. kita titiknya gitu. lebih mudah, artinya dengan banyaknya teknologi yang Iya. diarahkan di jalan raya dengan CCTV, Iya. dengan harusnya monitor. sangat lebih terapi kita ya menurut. Ada Setuju. titik yang macet, mereka langsung Langsung bergerak urai, gitu. gitu. Tapi sekarang kita lihat kalau udah macet yuk. Tetapi Berjam-jam kalau soal juga. macet itu ya nanti di babak lain kita bahas Oke. manusianya sih sebenarnya. Pakai cuplikan ya ini. Iya. Tahu nggak banyak masyarakat kita ini atau kita ini nggak menghargain bapak polisi yang jaga lalu lintas sama di sub yang udah ngarahin, nggak kita hargain. Betul. Udah diginiin gitu, jangan lewat. Lipat saya sampai ditahan nih. Ya aku juga jadi pak polisi atau petugas. Kimbe, ini aku jadi apa ya ini? Udah dikasih tugas untuk mengatur malah nggak diakuin gitu kan? Itu bisa tuh. Bukan masalah apa-apa, ini demi kesenangan kita, tapi itu pun masih kamu paksa. Udah ada lo aku di situ gitu. Itu nanti kita bahas. Itu Menghargai. wow, ya. Gak ada respect itu. Bahasa sininya jokel itu ya. Iya. Oh, kalau jokel. macet Medan kalah Jakarta. Siapapun nggak ada yang bisa lawan. Kalau Medan macet ya, karena semuanya mau menang.
sini masuk, situ masuk. Ada lagi nama jalan Simpang Bingung. Iya. Itu next time nanti kita kasih tahu. Padahal Simpang Bingung. Kayak di Jakarta itu misalnya, kalau kita ada yang misalnya yang mau masuk, ya kan, terus dia mau lewat, itu ditungguinnya dia belok dulu gitu kan. Nah kalau di sini kan Mana ada istilahnya? udah tahu ini mau belok, harusnya kan didahulukan lah supaya jangan lama kali ini tetap Digas akhirnya yang kawan mau belok ini kan berhenti, macet lagi karena ketahan kan. Ya macet lagi, harusnya kan didahulukan lah biar cepat dan tetap Karena lancar. di kejadian pun ke depan macet, ketahan di depan Betul. itu nggak ada gunanya dia maju gitu. Macet di Kota Medan tuh seru. Mungkin Soalnya juga berkumpul dia semuanya kan, orang yang nyebelin. Kayak kamu. Aku soal juga macet nyebelin. kayaknya bisa kita bahas di episode 2 kali ya. Boleh. Berarti Oke lah. Kasihlah dulu konklusi apa Pokoknya- kesimpulan kawan-kawan. Kesimpulanmu apa untuk Ya. pembahasan kita soal parkir? Ya nggak usah panjang-panjang, pendek aja. Ya kalau aku sih, menurutku salah satunya adalah keseluruhan pemerintah. Artinya memang soal parkir ini nggak hal yang ribet ya, rumit, karena semuanya tergantung di dinas yang mengelola. Artinya dia punya kuasa untuk menindak tuh, bawa polisi, bawa satpol pp, ya tangkapin yang parkir liar itu. Polisi aja bisa kok kan, pungli itu bisa ditangkapin. Artinya ya dinas terkaitnya ini, apalagi di situ ada multi dinas kan, ada dinas pendapatan daerahnya karena itu berkaitan dengan pendapatan daerah PAD, ada dinas perhubungan, ya kan. Mungkin males kali ya, karena jatuhnya di piring ya. Nah, capek ngesidangnya ya. Piring kan? Tindak pidana ringan. Padahal dari dampaknya itu ada berapa banyak Pajak-pajak. Iya, anggaran yang dikumpulkan yang bisa dihimpun. Bayangkan tuh yang parkir elektronik itu aja 8 juta per hari dia bisa ngumpul. Artinya kalau kata Pak Disub kemarin itu, kepala dinasnya, itu 3 kali lipat dari pendapatan biasa. yang dia dilakukan dengan manual. Bah, 3 kali lipat kan, berarti lebih efektif menggunakan elektronik karena dia langsung masuk Iya, datanya ada. Berarti dengan kata lain, kalau 3 kali lipat dia dapat yang secara bersih, yang beredar itu 6 kali lipat dong kan? Kalau dikali 2 Ya, itu yang Iya, betul. Betul juga. Orang taruh 1.000 di 2000. Nah, artinya kan tergantung keseriusan. Apalagi siapa sih yang berani membuka parkir kalau dia nggak izin? Iya. Ya kita berpikirnya kan gitu. Siapa yang berani kalau dia nggak dapat izin? Nah, Dari jangan para parkir ketua, luar juga dikasih izin dari pihak oknum-oknum di dalam dinas yang menangani parkir ini kan. Padahal itu retribusi parkir ke Kota Medan itu penyumbang besar. Orang ramai, segitu ramai. Iya. Semua berkendara, Retribusi. bukannya pakai transportasi umum kan? Rata-rata Kita bisa kereta. cek tuh nanti berapa setiap tahunnya itu ditargetkan sama dinas pendapatan dari retribusi parkir, miliaran loh. Tapi yang terhimpun banyak yang tidak tercukup, pada 60%, 70%. Lebih ke dinas terkait ya, lebih gencar lagi Kalau gitu. iklannya apa ya, bocor gitu. Nah, jadi banyak bocornya. Ini yang kita pengennya itu bocor. diselesaikan gitu sama dinas terkait. Iya. Kalau Dimas, Kalau aku simple aja sih ya SDM-nya sih SDM yang mana dulu nih? Parkirnya apa yang diparkirin? dua-dua Oh, pasti. dua-duanya ya. Saling mendukung lah ya. Saling mendukung. Iya. Karena nggak bisa hanya dari satu pihak kan. Kayak misalnya tukang parkirnya nanti baik ya, walaupun mustahil ya. Iya. Mustahil ada ya? kan ada tadi, Ada, ada tadi. iya. Ada tadi. Tapi mustahilnya keseluruhan. Ya, dia mesti saling mendukung kan. Kadang kan memang ada juga yang masyarakatnya juga yang usil kan. Iya. Aku pernah juga sih, tapi lebih jatuhnya bukan usil karena nggak mau bayar. Jadi kayak si Deno tadi juga sih, waktu itu aku beli makanan kucing karena aku tengok ada tukang parkir, jadi aku parkir agak jauh nih, teman aku suruh beli. Iya. Habis itu pandai pula tukang parkir ini, diikutinya kawan aku sampai pas dia udah naik, tanya dia, abang abis beli makan kucing? Disangka dia aku nggak denger. Iya. Jadi aku bilang apa? Api lah, kata dia. api. Kok api? Sudah Ngecek. gimana? Dia kayak kesel gitu, sangkanya aku nggak denger. Padahal aku kayak apa gitu kan. Iya.
Udah habis itu aku pergi, dia nggak ngejar sih. Ya itu balik lagi sih. Ya kalau sebenarnya Kedua belah ngakal pihak. ini kan karena memang kekesalan kita aja sih, resah kita aja. Ayo kamu ngakalin aku, kok kalian balik gitu sih. Tapi kalau udah rapi nantinya saling memahamin sih harusnya. Dene lah. Aku. Ya. Mau jadi petugas parkir. Yang ramah gitu. Kalau aku Jelas loh itu pendapatannya. nggak ada lah. Makasih lah untuk tukang parkir yang hari ini kami cakapin. Yang kekesalannya kami kekesalan masyarakat kami luapkan semua, ditumpahkan ke tukang parkir hari ini. Tapi mudah-mudahan lah, mana tahu kan terdetak hati tukang parkir, oh kayak gini rupanya kelakuan awak gitu kan. Rupanya Mana tahu kesal si didengarnya. kawan tuh, mana tahu dia berubah, dapat hidayah, oh enggak, Dapat hidayah lah intinya. Setoran tetap lancar gitu ya. Ya biasanya buat pening tukang parkir Tapi ada setoran, juga ya. tukang parkir yang jujur. Ya, Pokoknya pasti. sebenarnya makasih juga lah sama tukang parkir, kan dijagainnya motor kita nggak kena maling Iya. gitu. Yang menjagai. Walaupun Iya. ada beberapa juga tukang parkir yang nyebelin gitu kan. Ya mudah-mudahan yang nyebelin itu bisa segera dituntaskan lah, atau mungkin SDM-nya diperbaiki gitu sama pemerintah. Karena sebenarnya kalau aku lihat warga Medan ini paling banyak singgah. Iya kan? Betul, dari toko ke toko Iya, dari kan. toko ke toko, dari kafe ke kafe, Dari rumah itu ke tuh rumah. sebenarnya pendapatan Lagu yang dong. pendapatan yang gede. Jadi kalau itu di apa namanya ya, Dimaksimalkan. dimaksimalkan, mungkin bisa jadi pendapatan besar kota Medan gitu. Oke lah. Kalau Tukang parkir. dari Bang Ganda Kalau apa yang perlu di Iya. Selaku- diharapkan. Iya, separah-parahnya. Selaku musuh berat tukang parkir, silakan. Separah-parahnya bapak parkir yang ngatur perparkiran, lebih bego lagi sih orang ngikutin parkirnya itu sih ketika menutupi jalur jalan sih. Kan ada tuh bapak itu udah ngarahin, kamu parkir aja situ, ini diparkirin dia aja, padahal dia tahu tuh ketika dia parkir di situ akan menghalangi lalu lintas. Lebih bego lagi sih, itu aja sih, jangan jadi bego kali lah. Bapak parkirnya bisa silap, kamu masa silap gitu. Pokoknya Ayolah. harus pakai akal sehat. Iya, jangan karena disuruh kesana ya mikir lagi lah gitu. Jangan nanti ketika kita komplain, bapak parkirnya kok yang nyuruh kan? Ya nggak gitu juga lah, kan kamu manusia. Jangan bilang nanti mana ada kucing yang menolak ikan gitu ya. Karena kamu nggak kucing, kamu orang gitu. Betul. Gitu ya. Lebih ke situ sih. Penting ya, Iya. kesadaran. Iya, Jadi sadar peduli ke pengguna- lingkungan. Iya. pengguna Yang sadar ini sembarangan. harus kita Iya. semua kan, bukan cuman tukang parkirnya, tapi kitanya juga. Gitu. Nah, kalau kita udah sadar semua rata-rata kan lebih ramai yang parkir daripada bapak parkirnya kan. Betul. Ya pasti bapak parkirnya lebih. Ikut. Oh iya gini rupanya gitu. Gak ada lagi tuh yang ngomong alah 2000 aja. Iya, Nggak itu ada yang lagi bikin tuh yang kesel, ngomong. bikin kesel. Nggak itu. ada. Nggak semua orang yang gampang mendapatkan 2000 gitu. Apun kadang mau beli gorengan, 2000 nggak usah lah, woy, nyari yang 1000 aja kadang gitu loh. Ya, Bukan soal tarifnya kan, Iya. tapi ini soal aturan. Terus kok bisa gitu dibiarkan sampai berlarut. Iya, kayak kesal aja sih gitu, sama kekesalan kita rupanya. Sama kita. Bukan melebay-lebaykan. Oke lah ya, sampai sini Oke lah, dulu. sampai di situ. Cukup lah ya. Ya, Segini udah dulu mau kita ya. lobet baterai ya. Oke lah ya. Udah mantap lah ini. Oke lah, bye bye. Gua